Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 28 Mei 2023 gua akan membuat video santai guys. Yang mana biasanya hal ini gua lakukan. Dan terakhir gue lakukan adalah 1 bulan yang lalu. Ini guys, pada video yang ini, update 6 saham koleksi pribadi. Berapa target diversifikasi ya. Nah, lu yang nonton pasti lu udah mengetahui saham-saham apa saja yang gue hold 1 bulan yang lalu. Dan gue sudah sebutkan di Excel ini. Ini gue sebutkan guys ya, portofolio sebelumnya itu gue ada ABMM, kemudian megang Alam Sutra, kemudian megang Bluebird, kemudian megang Bank BTPN Syariah, sama SMGR, sama TAPG. Dan gue akan mengupdate kembali saham yang saat ini gue pegang apa, apakah ada perubahan atau tidak, kemudian jumlahnya saat ini berapa, dan nanti gue akan sampaikan juga saham yang sedang gue incar, dan mungkin gue akan membelinya dalam beberapa waktu ke depan. Karena yang sebelumnya sudah gue sebutkan, kita bahas yang saat ini gue pegang ya, yang saat ini gue pegang portofolio saat ini. Oke, portofolio saat ini gua megang, yang gue pegang adalah, sebelumnya kan ada ABMM ya, sekarang gue udah nggak ada ABMM. Gue masih ada Asri, Alam Sutra Realty, dan saat ini gue masih hold untuk Asrinya itu sendiri. Dan belum ada rencana untuk melepas. Karena ya gini guys, gue megang Asri ini udah hampir 1 tahun lah, udah hampir 1 tahun, udah lebih dari 6 bulan. Dan lu tahu kemarin yang dia naik, kemudian dia IPS kuartal satunya kan turun ya, IPS kuartal satunya turun dibanding dengan yang kuartal 4, karena memang yang kuartal 4 dia kan menjual tanah tuh, dan IPS-nya tembus berapa ya, 50-an kalau gua nggak salah. Ya pokoknya segitulah ya. Pokoknya di sekitar segitu, dan dia harga sahamnya terbang tinggi. Tapi walaupun kuartal satunya dia minus, bukan minus sih, turun ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2022 bahkan, sampai saat ini gue belum berencana untuk melepas Alam Sutra. Jadi saham yang masih gue pegang saat ini adalah Alam Sutra. Kemudian yang kedua yang gue pegang saat ini adalah, setelah Alam Sutra, BTPS. Nah, ini gue juga sempat ikut RUPS-nya ya di Kuningan sana, yang gue juga sudah update pada video ini nih. Mana ya? Video yang BTPS, BTPN Syariah, RUPS mana sih? Nah, ini nih, gue udah bahas di sini langkah-langkah RUPS-nya, dan gue sampaikan ke teman-teman. Gue foto sama Dirut, bukan Dirutnya sih, Dirut ya, kira-kira presiden direktur lah. Nah, gue masih pegang sampai saat ini, dan gue ambil dividennya untuk BTPS. Jadi yang kedua, dan gue masih melihat bahwa saham ini masih berpotensi untuk tumbuh ke depannya. Nanti kita lihat lagi lah di kuartal 2 dan kuartal 3 serta seterusnya bagaimana kinerja dari BTPS. Kalau misalkan gue belum menemukan saham lain yang lebih menarik dan gue merasa BTPS ini belum layak untuk dijual, ya gue masih akan hold. Kemudian yang ketiga adalah SMGR. Nah, SMGR ini gue megang sahamnya, dan kemarin gue ambil dividennya juga SMGR. Gue sempat mau ikut RUPS-nya juga kalau gue nggak salah di Plaza Mandiri, tapi gue nggak ikut tanggal 17 Mei kalau gue nggak salah itu SMGR. Gue udah mulai masuk SMGR, sudah mulai cicil-cicil, dan SMGR sudah menjadi salah satu penghuni di portofolio gue. Dan gue kasih tahu saja guys sama lu ya, tentu saja ini bukan ajakan jual beli. SMGR saat ini sudah termasuk di periode harga termurahnya. Jadi kalau sebuah saham sudah mencapai di harga termurahnya, potensi dia untuk turun lagi sangat kecil. Sebaliknya, dia hanya tinggal menunggu momentum untuk naik. Itu aja SMGR yang masih gua pegang. Kemudian yang keempat adalah Jaya Konstruksi. Nah, ini yang Jekon aja lah, Jekon. Gue udah buat juga video sebelumnya di Jaya Konstruksi ya. Lu bisa melihat ini ada di, ya pokoknya lu bisa scroll lah, ada nggak ya? Ada sih, gue udah pernah buat kenapa gue suka dengan Jaya Konstruksi, dan saat ini gue sudah masuk dan sudah beli Jaya Konstruksi. Dan nah,
Ini gue buat sekitar 5 bulan yang lalu. Gue buat yang 5 bulan lalu terkait dengan saham Jaya Konstruksi, dan saham Jaya Konstruksi saat ini menjadi salah satu saham yang menghuni portofolio gue. Itu saham yang keempat. Kemudian saham yang kelima, gue masih megang TAPG. TAPG juga gue sudah update. Gue ikut RUPS-nya juga dan hadir di RUPS-nya tersebut. Gue update juga di Instagram karena kan banyak yang nanya juga dividennya berapa, dividennya 38, dan gue ambil dividennya. Gue juga sudah update di video ini ya, dan gue juga sudah buat video terpisah terkait dengan TAPG itu di mana ya, sekitar sebulan yang lalu juga, atau nggak nyampe sebulan yang lalu. TAPG Pegas ABM. Ya intinya TAPG pernah gue buat lah laporan keuangan kuartal 1 2023-nya. Tapi kalau misalkan lu mau melihat, lu boleh scroll aja, itu udah gue buat. Dimana ya gue membeli saham yang gue pahami. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 TAPG. Dan gue juga ambil dividennya, gue ikut RQS-nya dan gue ambil dividennya. Yang mana dividennya nanti cairnya tanggal 16 Juni 2023. Itu saham yang kelima. Saham yang keenam adalah INKP. Nah, ini nggak ada nih di video sebelumnya, tapi sekarang udah ada INKP. Dan gue menyampaikan bahwa di video INKP gue sempat bahas, lu boleh scroll juga ke bawah. Gue sempat membahas kenapa gue suka dengan INKP ketika dia turun tentunya ya. Gue nggak suka dengan saham yang sudah naik. Gue suka dengan saham yang dalam kondisi turun. Dan INKP turun. Makanya gue belanja. Dan saat ini INKP sudah menjadi salah satu penghuni di portofolio gue. Jadi ada ASRI, BTPS, SMGR, Jekon, INKP, TAPG. Lu boleh melihat di video gue yang terpisah INKP-nya. Kemudian PTBA. Nah, gini guys. PTBA juga gua sebelumnya kan gue punya ABMM ya. Ini agak unik kalau sahabat batubara. Gue di awal tahun 2023 sudah sempat mengatakan bahwa lu kalau bisa jangan terlalu dominan hold saham-saham batubara. Jangan terlalu banyak di portofolio. Maksimal ya 20%, 30% lah. Dan itu selalu gue sampaikan kepada teman-teman waktu di 2023 awal. Ternyata bisa jadi dan ada kemungkinan saat ini banyak teman-teman yang masih nyangkut di perusahaan-perusahaan batubara. Ada di atas harga 3.000, bahkan di atas harga 4.000 masih ada. Kemudian ITMG di atas harga 44.000, kemudian BSSR di atas harga 5.000 ada loh teman-teman yang memang masih berada di sana. Tapi walaupun gue mengatakan bahwa jangan hold saham batubara, ya lu ketika membeli saham-saham batubara yang mana perusahaannya masih bagus ya, dia masih berpotensi membagikan dividen gede, itu juga nggak masalah. Tapi memang gue nggak banyak megang PTBA. Nah, di saham-saham batubara, gue ini keluar masuk, nggak selama kayak gue megang ASRI, BTPS, SMGR, TAPG, nggak selama itu gitu. But ABMM gue punya, kemudian gue jual kan kemarin naik tuh waktu ada pengumuman dividen, ada pengumuman kuartal 1 2023, dia kan tinggi tuh ABMM, belum ada pengumuman dividen. ABMM naik sampai 3.600-an, dan itu gue jual. Di satu sisi, gue melihat bahwa PTBA turun. PTBA turun ke harga 3.350. Lu yang temenan sama gue di Instagram pasti tahu story-nya. Karena gue update, gue belanja PTBA di harga 3.350 dan itu saat ini belum sampai 10%. Jadi kalau PTBA turun lagi, sekarang kan sudah di bawah 3.000. PTBA ini gue posisinya minus. Jadi kalau memang dia turun lagi, gue akan coba tambah muatan lagi sampai paling tidak ya maksimal 10% untuk mendapatkan dividennya. Kalau misalkan nanti paling tidak gue mendapatkan momentum dividen. Kalau misalkan nanti average-nya kan makin di bawah, ternyata dividennya gede, dia naik lagi ke atas 3.000, sedangkan averaging down gue udah di bawah, gue bisa jual. Jadi terus terang untuk saham-saham batubara ini gue hanya main momentum aja, main momentum dividen, hanya swing lah kalau katanya orang. Jadi nggak gue hold kayak yang ASRI, BTPS, SMGR yang sampai saat ini TAPG masih gue hold. Nah, ini sudah ada 7 guys ya, sudah ada 7 saham yang saat ini
mendekam di portofolio gua, dan ini gua update ke lu seperti biasa. Biasanya gua update setiap bulan. Kemudian gua akan mengupdate apa yang gua incar. Tentunya yang gua incar saham yang gua ngerti lah. Karena ngapain gua beli saham yang gak gua paham, ya kan? Oke, kita masuk ke saham yang saat ini gua incar. Saham yang gua incar saat ini adalah, nah ini guys, gua update di sini ya. 1, 2, 3. Karena diversifikasi gua itu sampai 10 maksimal. Gua nggak akan lebih dari 10. Kalau misalkan gua udah megang 10, ternyata gua mendapatkan saham lain yang lebih menarik, gua akan jual salah satunya, kemudian masuk lagi. Dan gue nggak bingung. Jadi ada yang nanya, lu nggak bingung bang? Gitu. Gue bukan, sekali lagi gue katakan guys ya, gue bukan orang yang setiap menit, setiap detik, setiap jam melihat sekuritas. Bahkan bisa aja seharian gue tinggal tidur, gue tinggal ngapain gitu. Gue nggak mantengin sekuritas terus-terusan. Jadi menurut gue 10 itu sudah diversifikasi yang ideal bagi diri gue, ya karena kan pribadi gue dan pribadi yang lain beda-beda. Menurut gue dan bagi gue pribadi 10 itu udah sangat ideal, meminimalisir risiko, kemudian keuntungannya juga bisa maksimal bagi gua, kemudian gue juga bisa berburu saham lain, dan gua untuk menentukan jual atau membeli saham tidak secepat gua harus jual ini, enggak. Gua mempelajari, gua ngelihat dulu laporan keuangannya, gua ngelihat ini industrinya bagus atau enggak, prospek atau enggak, dan ya kalau misalkan gua salah analisa, gue bisa cut loss itu nggak terlalu dalam gitu loh, karena gue kan megang 10 saham. Ketika gue cut loss di satu saham, di saham lainnya bisa memberikan keuntungan. Nah makanya karena gue sekarang sudah megang 7, maka gue akan update lagi 3 yang gue incar. Saham yang pertama gue incar adalah Bluebird. Gue nggak tahu ya kenapa gue suka dengan saham ini. Yang pertama adalah Bluebird. Jadi Bluebird ini gue juga keluar masuk. Lu tahu di video sebelumnya, 1 bulan lalu gue megang Bluebird, dia naik kan tuh sampai 1800-an. Kemudian gue taking profit di Bluebird ini karena gue merasa belum saatnya Bluebird naik, tapi gue yakin dia akan naik ke 2000. Akhirnya gue taking profit. Dia turun lagi tuh ke harga 1600, 1700. Sayangnya dia nggak dikasih di harga 1500, 1600 lagi. Jadi gue masih berharap Bluebird ini turun ke harga 1600, karena gue yakin guys, Bluebird ini kuartal 2-nya bagus. Dan kalau kuartal 2-nya bagus, dia bisa loh tembus ke 1800, 1900. Gitu guys. Dan ya gue yakin juga kuartal 3, kuartal 4 2023 harusnya bagus juga gitu. Jadi gue masih menunggu momentum Bluebird turun sih. Yang kedua adalah Main. Nah ini saham yang kemarin gue update, yang kemarin gua bikin videonya. Jadi gua malah tertarik sama si Main ini karena gini guys. Kenapa gua tertarik sama Main? Gua kan sudah bilang juga di video sebelumnya bahwa Japfa gue suka di harga 1000. Gue pernah punya Japfa di harga 1300, kemudian gue cut loss. Lu yang ngikutin gue dari lama pasti tahu story-nya juga. Gue kemudian cut loss Japfa di harga 1300-an. Karena gue melihat, wah ini belum waktunya nih. Ternyata betul, dia kuartal 1 2023 minus. Akhirnya dia turun lagi ke angka 1000. Ketika dia ke angka 1000, dia ada informasi bahwa akan buyback saham, kemudian akan private placement juga. Terlepas dari informasi itu, gue menilai bahwa Japfa di harga 1000 itu sudah murah. Dan akhirnya si Japfa naik di harga 1200. Sampai saat ini gue nggak beli sahamnya. Tapi gue menemukan saham Main ini di sektor yang sama, hampir sama, poultry. Dan gue di portofolio belum punya sektor poultry, belum punya sektor unggas-unggasan. Maka yang jadi salah satu incaran gue adalah Japfa. Main itu dia sekarang valuasinya murah. Dan kenapa gue sebut Main dan kenapa gue incar Main, lu bisa melihat di video yang terpisah nih. Yang ini nih, kemarin gue baru update, belum sampai 24 jam yang lalu. Jadi itu saham kedua yang gua incar. Mungkin gua akan beli Main di minggu-minggu depan. Mungkin loh ya guys, tentu saja ini bukan ajakan jual atau beli. Keputusan gua beli atau tidaknya itu kan bisa jadi berubah gitu loh ketika nanti di minggu depan. Jadi Main yang gua incar. Kemudian yang ketiga adalah Pegas. Nah ini juga ada beberapa teman di Instagram
Di Instagram itu ada Bang Arif, kemudian ada Bang Herman. Ya intinya gue banyak kenal dengan orang-orang lah. Dan gue selalu mengatakan bahwa Pegas di harga 1.300, ingat guys ya, di harga 1.300 Pegas itu menarik. Dan gue baru tahu kalau Pak Lokenhong juga megang Pegas gitu. Jadi Pegas yang gue incar. Tentunya kalau Pegas masih di angka 1.300 dan sekarang Pegas masih di angka 1.300. Yang membuat gue ragu adalah apakah kuartal 2 2023-nya bagus atau enggak, tapi sebenarnya Pegas di harga 1.300 itu murah. Jadi ini adalah saham-saham yang gue pegang dan yang gue incer guys. Tentu saja ini bukan ajakan jual atau beli, ya ini hanya curhat dan curcol santai aja karena biasanya memang ada yang menanyakan, bang update lagi dong portofolio lu, bang update lagi portofolio lu. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, jadi kalau misalkan lu nanti membeli kemudian minus ya jangan salahkan gua ya. Kemudian kalau misalkan lu jual ternyata sahamnya terbang ya jangan salahkan gua juga gitu. Intinya adalah ini portofolio yang gue pegang dan ada tiga saham yang lagi gue incer. Oke, paling itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.